Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang boleh kami rasakan dan nikmati saat ini. Setelah kami memuji dan menyembah-Mu, tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu bertumbuh dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Jumpa kembali dengan saya Asyong dari Gereja Injil Firman Tuhan dalam acara program Suara Hati. Pada pagi hari ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan supaya hidup makin berkenan dan makin lebih lagi di dalam Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Puji dan syukur selalu pada Tuhan ketika kami memulai hari-hari hidup kami. Kami bawa hidup kami ini dalam Tuhan supaya apa yang kami kerjakan itulah yang Tuhan inginkan dan menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami semua, baik sahabat-sahabat daripada GIP, supaya Tuhan juga memberi kekuatan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi sahabat-sahabat GIP, hari ini firman Tuhan kita ambil di dalam Amsal 15 ayat 9. Demikian firman Tuhan, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Di zaman akhir ini, kehidupan orang percaya benar-benar berada dalam proses penampian. Karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita, cara hidup kita. Baik di dalam berbicara, berkata-kata, bahkan berbuat, termasuk dalam berpikir. Jika tidak tahan uji, kita akan tertinggal. Sebab firman Tuhan katakan, sebab alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat 12. Jadi tidak ada lagi istilah main-main dengan kekristenan kita, dengan apa yang kita percaya. Karena kita lihat kondisi-kondisi yang sedang terjadi ini luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa karena banyak hal-hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Kejadian-kejadian, gempa bumi, tanah longsor, banjir, sakit penyakit, dan terlebih lagi pada saat-saat ini penyakit pandemi COVID-19, bahkan mutasi-mutasinya yang semakin berkembang, dan kita sebagai anak Tuhan yang percaya harus hidup benar-benar seperti apa yang Tuhan mau. Hidup dalam persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada lagi kesempatan kita untuk kita sia-siakan dalam kehidupan ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup benar di tempat dunia ini, kita tidak bisa berkompromi kepada hal-hal dunia ini, yaitu hidup dengan semau-maunya hidup kita. Karena kita tahu kalau kita sia-siakan yang kita kerjakan, yang kita buat, Tuhan akan menolak pada akhirnya. Karena walaupun kita sering
berdoa, sering ke gereja, sering membaca Alkitab, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan akan katakan, aku tidak mengenal engkau. I never know you. Nah, jadi sahabat-sahabat dari gereja Injil Firman Tuhan juga ingatkan, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Tidak salah kalau kita menginginkan kecukupan, menginginkan hal-hal yang membuat kita nyaman di dunia ini. Tidak salah, tetapi jangan nomor duakan itu dari Tuhan. Ingat, nomor satu kan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh-contoh di Alkitab, di dalam Keluaran pasal 1 ayat 15. Kita lihat bidan Shifra dan Pua adalah contoh orang-orang yang memiliki hati takut akan Tuhan serta menjunjung nilai kebenaran. Meski orang lain lebih memilih untuk berkompromi dengan dosa, sebagai bidan mereka sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Pada saat persalinan, suatu ketika mereka beroleh mandat dari Raja Firaun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan bangsa Ibrani, dengan maksud membinasakan satu generasi umat Tuhan dan ingin melenyapkan orang-orang Ibrani keturunan daripada Abraham dan Ishak dan Yakub. Suatu perintah yang tidak berperi kemanusiaan. Shifra dan Pua dihadapkan pada Buasi Malakama, dan mereka tidak berkompromi dengan dosa, tetapi taat kepada Tuhan. Mereka memberanikan diri untuk memberi perlindungan kepada bayi yang dilahirkan, yaitu bayi Musa. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memelihara, menjaga-jaga orang yang hidup dalam kebenaran, yang selalu mau untuk membawa hal-hal apapun yang dikerjakannya kepada Tuhan di dalam kebenaran yang sebenarnya Tuhan mau. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah kita ingatkan diri kita masing-masing supaya hidup yang kita buat hari ini, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Hati-hati dengan mulutmu, lidahmu, perkataanmu, ucapan-ucapanmu, pikiran-pikiranmu, bahkan perbuatan-perbuatanmu. Bawalah itu selalu selaras, sepadan dengan yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang kami boleh sampaikan, yang kami dengar. Tuhan, tolong semua ini supaya kami boleh merefleksikan dalam segala jalan hidup kami, dan Tuhan berkenan atasnya. Tuhan, tolong kami di dalam kami beraktivitas, melakukan segala hal-hal yang kami kerjakan. Di situ ada Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, istri dan anak-anak kami, semuanya, dan segala pekerjaan semua ini. Semua ini dikuduskan, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.